tumbuh iman. Jangan pelin-pelan. Setelah badai, tumbuh iman. Setelah badai, tumbuh iman. Setelah badai, tumbuh iman. Pada firman, bukan pada keadaan atau pikiran. Nanti ya, kalau di badai yang A, kita bisa tumbuh iman pada firman. Nanti badai B, iman kita udah beda. Peperangan kita udah lain. Iman kita hari ini lewati badai. Itu adalah investasi untuk hadapi badai kemudian. Loh, Pastor Philip, akan ada badai lagi ya? Ya pastilah. Di hidup ini kau akan mengalami ujian pencobaan. Yesus sendiri yang ngomong begitu. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Alias berimanlah pada Tuhan. Kalau kita itu imannya kokoh, kita nggak akan atau diulangi lagi ujian di perkara yang sama. Nanti next badai itu ada kemuliaan lebih besar. Dan kita sudah nggak goyah. Ketika kita mengalami pencobaan berikutnya, pencobaan itu biasa-biasa. Setelah badai, inilah buah. Ini yang dicari oleh Tuhan dan yang harus kita usahakan di akhir setiap permasalahan. Ya. Yang ketiga, kita akan baca dulu ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jangan perhatikan kata menyesalnya, perhatikan kata dia duduk dalam debu dan abu. Hebat ya, setelah badai Ayub bukan lari, malah duduk di hadirat Allah. Nomor 3, setelah badai mendapatkan kepercayaan Tuhan. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, kataku tentang Tuhan, gunung batuku, kekuatanku, kota bentengku. Itu Mazmur Daud. Arti rohani duduk di sini itu artinya tested, teruji, secure, aman. A seasoned believer atau seorang orang percaya yang didewasakan imannya. Ketika Yesus Kristus bangkit, dikatakan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ada ayatnya juga jauh sebelumnya, pemazmur pernah menubuatkan bahwa engkau akan duduk dan musuhmu akan dijadikan tumpuan kakimu. Engkau duduk saja hingga Tuhan menyerahkan musuhmu diinjak di bawah kaki. Kata duduk di situ, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu berarti with authority, dengan otoritas. Tahukah setelah badai harusnya kita bukan menjadi orang yang backslidden, mundur atau murtad. Harusnya kita menjadi a seasoned soldier atau menjadi seorang tentara yang banyak dekorasi pangkatnya karena pernah perang ini, perang itu, pernah diutus ke medan peperangan tertentu. Sedangkan rookie atau seorang pejuang yang baru belum pernah mencicipi medan peperangan. Sekalipun sama-sama pegang senjata, tetapi seorang yang sudah menjadi veteran, seorang yang menjadi pahlawan mendapat hormat yang berbeda. Tahukah di alam sorga, dalam alam roh juga ada orang yang punya otoritas lebih, sekalipun kita semua sama-sama dikasihi. Waktu Ayub duduk dalam debu dan abu, dia bukan bertobat dari dosa tertentu. Hari itu dia berkata, I'm staying with you. Aku tetap bersama dengan Tuhan. Setelah badai ini berlalu, ini kan di transisi ya, ayat 1-6 ini persis di penyeberangan. Ayub belum sungguh-sungguh menyeberangi Laut Merah atau Sungai Yordan. Dia masih ada di transisi. Masalahnya masih di sana, karena Ayub nanti di ayat berikutnya, saat teduh berikutnya ini saya akan bahas bagaimana Ayub dipulihkan. Sementara dia bicara ini, dia masih setengahnya berada di dalam pencobaan. Hanya kali ini sudah ketemu Tuhan. Sebelumnya kan dia cari-cari, di mana Tuhan? Where are you? Where are you? Why are you silent? Kenapa engkau diam dalam pencobaanku? Kenapa engkau diam saja dalam pergumulan saya? Jadi dia sekarang sudah hampir mentas, tapi masih ada di dalam kekelutan jiwa. Paling tidak fisiknya masih begitu. Semua yang hilang belum kembali. Nah, waktu itu Ayub berkata, aku duduk dalam debu dan abu. Nanti setelah aku keluar, waktu aku pulih, engkau akan dapati aku duduk di dekatmu. Aku tidak lari. Itu yang disebut mendapatkan kepercayaan Tuhan. Dia nggak mau jadi orang yang hilang
setelah pencobaan, setelah pergumulan menjadi orang yang kecewa sama Tuhan atau kepahitan. Enggak, dia mau jadi orang yang bisa cerita pada generasi berikutnya. Dia nggak tahu nanti gimana dia pulih, tapi dia sudah bertekad, aku akan cerita sama orang-orang yang datang sesudah saya, bahwa Tuhan itu gunung batuku, kota bentengku, penolong yang dapat diandalkan ketika kita sedang bergumul dengan sesuatu. Dia sangat terbukti. Saya yakin di dalam alam sorga, Ayub itu mendapatkan kehormatan. Tidak seperti teman-temannya yang lain, seperti Elifas, orang Teman. Mereka semuanya itu malah justru ditegur Tuhan. Ayub duduk dalam debu dan abu. Kelihatan dari sisinya itu pertobatan. Tapi dari sisi Tuhan itu kepercayaan. Ayub mendapat kepercayaan Tuhan. Saya yakin kalau Anda lolos atau lulus dari badai yang sekarang, kayaknya ada berkat besar menanti Anda. Karena orang kepercayaan Tuhan tidak pernah dihempas atau ditinggalkan. Setelah Yesus puasa 40 hari, lalu dilayani oleh para malaikat, siap-siap malaikat akan datang untuk melayani Anda dan rumah tangga Anda. Karena orang yang mendapatkan kepercayaan Tuhan, mendapatkan segala-galanya. Orang yang teruji, dihormati. Orang yang pengalaman, punya otoritas untuk berkata kepada yang lainnya, dan bersaksi dari kehidupannya, dan menjadi panutan, teladan, dan kekuatan bagi orang lain yang bergumul sama seperti dia. Namun demikian, Anda sudah lulus di hadapan Allah. Ayo lulus ujian. Jangan mau kita on and off dengan Tuhan. Jangan lari, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kepahitan, jangan menghujat Tuhan. Jangan marah sama sorga. Tahukah pencobaan itu adalah cara lain Allah ingin mendewasakan iman Anda. Sebentar lagi Anda wisuda. Di mana ada ulangan, itu berarti sebentar lagi ada yang namanya graduation. Ada perayaan wisuda mahasiswa. Anda adalah mahasiswa sorga, siswa-siswa firman. Setiap kita adalah murid-murid Yesus. Kalau kita ditempa, jangan kita menjadi orang yang berubah imannya atau berubah setia. Malahan duduklah dalam debu dan abu pun aku tetap di situ. Sampai badai berlalu, aku mau jadi orang kepercayaan Tuhan. Betapa besarnya berkat yang menanti orang-orang kepercayaan. Ini itu dipercayakan sama Tuhan. Ini semua diserahkan ke tangannya. Bukankah demikian orang yang punya 5 talenta? Ditempa, tentunya banyak sekali rintangan, tapi karena dia setia, dikasih 10 kota. Coba lihat nanti ya ke depan hidupmu. Seperti Ayub, Anda dipercayai ini dan itu oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan Anda. Pegang erat-erat di dalam badai. Asal dia di perahumu tidak akan tenggelam. 1, 2, 3, setelah badai semakin kenal Tuhan. Katakan amin. 2, setelah badai tumbuh iman pada firman. Dan setelah badai mendapatkan kepercayaan Tuhan. Bukankah itu cerita hidup kita? Banyak di antara kita mengalaminya yang lalu badai-badai taufan. Lihat di mana kita hari ini. Semua karena kita lulus di masa lalu. Maka ada hari ini berkat-berkat Kristus. Ayo lulus lagi. Berkat Kristus menantimu. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Masukkan semua badai, tuliskan di sini di live chat saat ini dan di komentar bagi yang menyaksikannya lewat sosial media lain. Saya percaya badai kita semua ditumpuk ke sini, kita bawa ke hadirat Tuhan. Gak tentu badai itu langsung berlalu semalam, tapi Anda akan menembus awan kelabu dan melihat titik terang itu. Dapatkah Anda melihat titik terang itu? Imanmu pada Tuhan. Tumbuh iman pada firman. Oh, kenal Tuhan. Orang lain bisa cerita tentang Tuhan, mau ngomong teori belaka, tapi Anda kenal Tuhan dari pengalaman. Pengalaman hidup, betapa indahnya, that's authority my friend, itu otoritas kehidupan. Orang bisa mencetuskan nama Tuhan, bisa berdebat soal itu, bahkan bahasa asli Ibrani. Tapi kalau orang itu tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus, semua hanyalah teori di kepala. Hanya orang yang tahu dan kenal Tuhan yang akan bertindak. Mari bawa semua permohonan doa Anda ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa ke Kristus. Ayo bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Ulurkan tanganmu ke depan. Ku tenang.
kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus yang berjalan di atas badai, di atas air kemustahilan, dari Roh Kudus yang melayang-layang di atas air itu. Berkati kehidupan jemaat saat teduh dan rumah tangga mereka, serta bisnis pekerjaan profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.